Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bawaslu Mandanga bersama saya Dara Sari Nasuti. Izin Bu, buka masker. Oh iya. Narasumber kita pada hari ini Ibu Nur Haidayati, anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin. Selamat datang Bu di Bawaslu Mandanga. Tema kita hari ini yaitu optimalisasi layanan PPID di Bawaslu Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Bu, untuk sebelum kita membicarakan terkait dengan optimalisasi layanan PPID, mungkin kita perlu tahu dulu apa itu PPID. Oh gitu, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu yang ada di Kota Payakumbuh dan sekitarnya, selamat bergabung di podcastnya Bawaslu Kota Payakumbuh. Apa tadi? Mandanga. Bawaslu Mandanga. Bawaslu Mandanga, ya. Baik. Kalau kita berbicara PPID, nah kita memang suatu keniscayaan bagi Bawaslu sebagai lembaga publik untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada di Bawaslu kepada publik, baik itu informasi tahapan maupun non tahapan. Nah, kalau kita berbicara apa yang mendasari kita, kalau kita mulai dari undang-undangnya, Bawaslu baik itu Bawaslu RI, provinsi dan kabupaten kota, itu semua diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, sebagai suatu lembaga yang seharusnya semestinya memang memberikan informasi yang akurat, yang baik kepada publik, yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 2008. Nah, kemudian Bawaslu juga mengatur bagaimana cara pelayanan memberikan informasi itu, diatur sebelumnya di Perbawaslu 10 tahun 2019, yang terakhir kemarin itu dirubah oleh beberapa hal, diubah oleh Perbawaslu 1 tahun 2022. Nah, selain itu kita juga mengacu kepada Perki nomor 1 tahun 2021, bagaimana kita memberikan informasi, pelayanan informasi, kemudian memberikan dokumen, data, informasi kepada peminta informasi publik ke lembaga kita. Nah, itu apa namanya, kalau bahasa kitanya asbabun nuzulnya gitu ya. Nah, yang menjadi kewenangan bagi kita adalah bagaimana Bawaslu memberikan informasi data itu dalam satu pintu. Satu pintu itu ada di PPID. Nah, siapa aja PPID itu? PPID itu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Nah, itu kalau untuk Bawaslu Kota Payakumbuh itu ada di Polsek ya, atasan PPID-nya, kemudian PPID sesungguhnya ada di Kasubag, tapi karena kita belum punya Kasubag, jadi masih di tangan Polsek semua. Baik Bu. Tadi Ibu telah menyampaikan bahwa PPID itu sebagai layanan informasi publik di badan publik ini. Nah, mungkin yang kita tanyakan itu, apakah semua informasi yang akan kita layani atau yang diminta oleh masyarakat atau pemohonnya, apakah semua informasi atau ada pengecualian informasi? Iya. Kalau kita merujuk kepada undang-undang dan Perbawaslu dan Perki tadi, itu dokumen-dokumen itu ada dokumen yang disediakan setiap saat, kemudian berkala, kemudian ada yang namanya dikecualikan. Nah, yang menjadi garis tebal kita itu adalah dikecualikan. Nah, untuk Bawaslu apa saja dokumen dikecualikan, itu kita juga di Bawaslu ini menyampaikan item-item yang dikecualikan di PPID. Jadi ada di link kita itu, PPID itu bisa dilihat apa saja dokumen Bawaslu yang tidak boleh diminta, itu ada di situ. Jadi kalau sudah dicantumkan yang dikecualikan, memang tidak bisa diberikan. Oke. Baik Bu, mungkin selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kota ini kan baru terbentuknya Bawaslunya 2018. Iya. Nah, maka untuk PPID ini di Bawaslu Kabupaten Kotanya terbilang baru. Nah, mungkin pembinaan atau upaya apa dilakukan oleh Bawaslu Provinsi untuk membina atau mengembangkan PPID di Bawaslu Kabupaten Kota yang terbilang baru ini? Oh iya,
Kalau itu cocok, Ibu datang ke sini sekarang kan apa? PPID yang mendapatkan penilaian oleh KI Sumatera Barat itu kemarin dari 19 kabupaten kota kan ada beberapa tingkatannya. Ada yang belum informatif, menuju informatif ya. Nah, belum informatif itu menjadi suatu kewajiban bagi kami di Bawaslu Provinsi untuk mensupervisi, memonitoring kabupaten kota yang belum informatif apa saja kendalanya, kemudian apa yang menjadi penilaian kenapa sampai belum informatif. Karena apa? Karena kita bercita-cita di Bawaslu ini semua lembaga baik itu di provinsi maupun kabupaten kota, 19 kabupaten kota ini adalah informatif. Nah, untuk itu kami sekarang turun dari provinsi beserta staf, yaitu staf sekarang kan lagi ngecek PPID-nya Bawaslu Kota Payakumbuh itu apa yang kurangnya, kemudian apakah penyampaian informasinya yang kurang atau sarana prasarananya atau yang lainnya juga nanti akan menjadi bahan evaluasi bagi kami di provinsi. Ibu, nah untuk PPID ini kan layanan informasi, berarti ada dokumen-dokumen yang terdapat diarsipkan di PPID. Nah, bagaimana cara Bawaslu itu mengarsipkan dokumen-dokumen itu? Oh iya, kalau kita di Bawaslu kan mesti alur penyimpanan dokumen itu mesti jelas ya, mesti bisa tersimpan dengan baik, terjaga, terpelihara dengan baik, karena fungsi PPID itu adalah menjaga, memelihara, kemudian menyampaikan jika ada penemuan informasi. Nah, bagaimana caranya? Karena di Bawaslu itu kan ada beberapa bagian, beberapa koordif ya, divisi. Nah, untuk mengumpulkan semuanya itu memang dibutuhkan cara kiat yang baik agar semua dokumen baik itu dokumen hukum, kemudian dokumen yang mesti disampaikan layak disampaikan ke publik itu mesti terkumpul di satu tempat. Nah, caranya yang pertama itu mengumpulkan haknya di setiap divisi, setiap bagian. Yang kedua, mengumpulkan secara softnya itu dengan mengirimkan ke satu titik melalui mengupload email ke email datinnya. Karena apa? Karena di datin itu terkumpulnya semua dokumen yang ada di Bawaslu. Untuk penutup kegiatan Bawaslu mendengar kita, mungkin closing statement dari Ibu terkait dengan optimalisasi layanan PPID di Bawaslu Kota Payakumbuh ini. Iya, baik, Dara, sahabat Bawaslu Kota Payakumbuh, dengan adanya layanan PPID yang ada di Bawaslu Kota Payakumbuh, maka sahabat Bawaslu dan publik umumnya ya yang mau meminta atau meminta dokumen-dokumen informasi ke Bawaslu Kota Payakumbuh bisa melalui jalur PPID. Nah, jalur PPID ini bisa datang ke kantor, bisa melalui HP Android masing-masing yang bisa di-download ya, ada ya. Nah, ini bisa dilakukan oleh publik. Kemudian sering-sering menonton Bawaslu Mandanga, Bawaslu Kota Payakumbuh. Karena apa? Karena di situ akan ada informasi-informasi terbaru terus. Jangan lupa like, subscribe, kemudian share. Begitu kan? Iya Bu, terima kasih Bu telah mempromosikan juga Bawaslu Mandanga, Bawaslu Kota Payakumbuh. Baik Bu, terima kasih atas kehadirannya di Bawaslu Mandanga, Bawaslu Kota Payakumbuh. Terima kasih atas segala perhatian dengan narasumber kita tadi, Ibu Nur Haidayati, anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.